Akhir 2022 kemarin, hutang Indonesia mencapai 7.733 triliun. Dan dilansir dari situs cnnindonesia.com, pemerintah akan menambah hutang lagi sebesar 696,4 triliun. Jauh sebelum Sri Lanka terjebak dengan Cina, salah satu wilayah di Nusantara pernah juga mengalami nasib serupa bahkan lebih tragis. Tidak tanggung-tanggung, Kesultanan yang tadinya merdeka penuh terhadap wilayahnya, kini harus rela melepas beberapa wilayah itu akibat hutang. Lebih parahnya lagi, Kesultanan ini akhirnya terpecah menjadi 4 entitas politik yang terdiri dari 2 kesultanan dan 2 kadipaten otonom. Wilayah apa itu? Simak video ini sampai tuntas untuk tahu sejarahnya. Sebelum kita mulai, kami mengajak abang kakak semua untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kesultanan Mataram mengawali kehancurannya dengan berhutang pada VOC. VOC, walaupun bukan sebab utama, tapi menjadi salah satu sebab paling besar akan perpecahan sebuah kesultanan. Kalau Cina memberikan pinjaman uang dengan jaminan berupa aset strategis negara seperti bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya, maka VOC memberikan pinjaman dengan jaminan berupa wilayah. Artinya, kalau hutang itu gagal dibayar, maka wilayah yang dijaminkan akan menjadi milik VOC. Sri Lanka harus rela melepaskan bandaranya kepada Cina karena belum sanggup bayar hutang. Ingat, belum sanggup bayar hutang. Sedangkan VOC berhasil menjebak Kesultanan Mataram hingga tak mampu bayar hutang, yang sebagai gantinya VOC menuntut wilayah yang dijaminkan kepada mereka. Wilayah yang diambil bukan wilayah yang biasa, tapi wilayah yang paling strategis berupa pantai utara Jawa yang ketika itu merupakan pusat perdagangan internasional. Praktis setelah jatuhnya wilayah pantai utara Jawa, Kesultanan Mataram kemudian kehilangan kemampuannya dalam bidang ekonomi dan maritim. Hal ini juga berimbas pada perubahan sistem perekonomian. Ekonomi yang tadinya mengandalkan perdagangan kini harus puas hanya dengan pertanian. Hilangnya wilayah pantai utara Jawa juga menyebabkan runtuhnya hegemoni militer dari Kesultanan Mataram. Runtuhnya hegemoni militer bahari ini disebabkan oleh tidak adanya lagi pelabuhan yang bisa dijadikan tumpuan kekuatan dalam membangun armada kapal dan angkatan laut. Kehilangan ini juga menyebabkan Kesultanan Mataram sulit menerima bantuan militer dari negara luar. Mengandalkan pantai selatan bukanlah pilihan yang baik. Selain jauh dari jalur lalu lintas perdagangan internasional, arus laut pantai selatan terkenal lebih ganas daripada pantai utara. Belanda melalui VOC berhasil memecah sebuah kesultanan dengan politik adu domba. Mereka memiliki agen yang setia yang akan mengikuti kemauan dan keinginannya dengan imbalan harta dan jabatan. Agen ini kelak akan menjadi mata-mata yang memberikan informasi kepada Belanda. Apakah Cina melakukan hal yang sama? Silahkan abang kakak jawab di kolom komentar. Walaupun Amengkurat I terkenal dengan kekejamannya, namun beliau tidak pernah berhutang kepada VOC. Padahal nih ya, beliau banyak melakukan pembangunan di negerinya. Salah satunya adalah komplek Keraton Pleret yang sudah hancur. Awal hutang Mataram sebenarnya ada pada masa pemerintahan Raden Mas Rahmat atau Amengkurat II. Masih dalam buku menurut M. Sericleves, dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 hingga 2008, Amengkurat II dikisahkan sebagai pemimpin yang berhati lemah, yang mudah dipengaruhi dan mudah diperalat. Pangeran Puger adiknya jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Amengkurat II naik tahta dengan bantuan VOC. Pemerintahan Amengkurat II ditandai dengan ketundukannya kepada VOC, yang mana hal itu tidak pernah dilakukan di masa Sultan Agung maupun Amengkurat pertama ayahnya. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwa Amengkurat I tidak pernah tunduk kepada VOC. Beliau hanya bekerja sama. Bentuk kerjasamanya bisa abang kakak lihat pada video di deskripsi ya. Kembali kita ke Amengkurat II. Beliau berhutang atas biaya perang dengan Trunojoyo sebesar 2,5 juta golden atau sekitar kurang lebih 200 miliar rupiah dengan konversi saat ini.
Tak pernah terbayangkan oleh Amangkurat II bahwa negara yang dia pimpin akan terpecah di masa mendatang. Jumlah 2,5 juta golden itu sebenarnya bukanlah nilai yang terlalu besar untuk Mataram, dan ketika itu Amangkurat II merasa mampu untuk melunasinya. Tapi sejarah berkata lain. Hutang inilah yang kemudian akan bertambah dan terus bertambah hingga akhirnya Mataram terpecah menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Setelah Amangkurat II berhasil menumpas berbagai pemberontakan dengan bantuan VOC dan di saat kesultanannya dirasa aman, ia mulai hilang rasa hormatnya kepada VOC dan tidak lagi bergantung pada VOC. Sikap Amangkurat II yang mendua ini akhirnya terbongkar oleh VOC. Pihak VOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Kesultanan Cirebon, Kesultanan Johor, Kesultanan Palembang, dan Kerajaan Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi VOC. Amangkurat II juga mendukung pemberontakan Kapiten Jongker tahun 1689. Menanggapi hal ini, VOC menekan Amangkurat II untuk segera melunasi hutangnya. Lantas, Amangkurat II pun berusaha memperbaiki hubungan dengan VOC dengan cara berpura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Setelah 26 tahun berkuasa, di tahun 1703 Amangkurat II akhirnya wafat dengan mewarisi hutang 2,5 juta golden dan perpecahan di antara pewaris tahta. Pewaris tahta yang dimaksud adalah antara Raden Mas Sutikna anaknya sendiri yang kelak menjadi Amangkurat III dengan Pangeran Puger adik kandungnya yang kelak menjadi Pakubuwono I. Kini kita ke Amangkurat III. Masa pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun, dari tahun 1703 sampai 1705. Perseteruan dengan paman sendiri yakni Pangeran Puger menjadi sebab kejatuhannya, yang mana pada akhirnya beliau diasingkan oleh VOC ke Sri Lanka. Setelah itu Mataram pun dipimpin oleh Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Pada masa pemerintahannya, hutang negara bertambah bengkak dari 2,5 juta golden menjadi 4,5 juta golden. Hutang ini membengkak disebabkan bunga yang tinggi. Tak jauh beda dengan kakaknya Amangkurat II, Pakubuwono I juga mendapatkan pinjaman dari VOC untuk naik tahta. Sebab menyingkirkan keponakan sendiri tentu tidaklah gratis. Kali ini Mataram harus membayar 4,5 juta golden ditambah 13.000 ton beras setiap tahun yang harus disetor selama 25 tahun kepada VOC, plus menyerahkan wilayah Madura kepada VOC dan menggadaikan wilayah Semarang. Sungguh harga yang sangat mahal untuk sebuah kekuasaan. Pakubuwono I wafat dan digantikan oleh anaknya Raden Mas Suryaputra. Beliau tidak melanjutkan gelar ayahnya dari Pakubuwono I menjadi Pakubuwono II, sebab gelar yang beliau pilih adalah Amangkurat keempat. Masa pemerintahan Amangkurat IV diwarnai dengan 5 pemberontakan para pangeran. Dan lagi-lagi VOC adalah jalan keluar untuk memadamkan pemberontakan. Tentu saja jasa VOC ini gak gratis, pasti ada bayarannya. Amangkurat IV pun wafat dan digantikan oleh anaknya Raden Mas Prabaisuyasa, yang saat itu beliau masih berusia 15 tahun. Beliau tidak melanjutkan gelar ayahnya Amangkurat IV menjadi Amangkurat V, melainkan menggunakan gelar kakeknya dari Pakubuwono I menjadi Pakubuwono II. Karena masih sangat muda, beberapa tokoh istana bersaing untuk mempengaruhinya. Para pejabat keraton pun terbagi menjadi 2 kubu, yaitu golongan yang pro VOC yang dipimpin oleh ibundanya sendiri dan golongan yang anti VOC yang dipimpin oleh Patih Cakrajaya. Situasi seperti ini adalah sasaran empuk bagi VOC untuk terus memberi dukungan militer kepada salah satu pihak. Dan sekali lagi, dukungan militer dari VOC tidaklah gratis. Ada jumlah yang harus dibayarkan yang pasti nilainya tidak sedikit. Hutang demi hutang pun terus berlanjut. Setelah 20 tahun berkuasa, Pakubuwono II wafat dan digantikan oleh putranya sendiri yakni Pakubuwono III. Pemerintahan Pakubuwono III diwarnai dengan perang dahsyat yang telah dimulai dari masa ayahnya. Peperangan ini dikenal dengan Perang Suksesi Jawa ketiga. Sebenarnya Belanda sudah kewalahan dan hampir saja kalah dalam perang ini.
Namun kelicikan VOC membuat kesultanan terpecah belah. Pada masa Pakubuwono III inilah perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga dibuat. Dua perjanjian ini adalah pertanda akhir atau penanda berakhirnya Kesultanan Mataram. Demikianlah bagaimana harta dan kekuasaan mampu membutakan siapa saja. Tidak peduli saudara kandung, sepupu, ipar, paman, keponakan, pokoknya siapa yang menghalangi keinginan untuk berkuasa, maka nyawa taruhannya. Situasi seperti ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh VOC untuk memberi hutang yang hampir tidak mungkin bisa dilunasi. Kami berharap hutang yang membelenggu Kesultanan Mataram hingga terpecah tidak menimpa negara kita. Semoga pemerintah dapat bijak dalam mengelola hutang. Belanda hanya perlu 55 tahun untuk menguasai seluruh Pulau Jawa dari masa Amengkurat II hingga Pakubuwono III. Dan semua berawal dari hutang dan politik adu domba. Menurut abang kakak sekalian, apakah ada kemiripan dengan kondisi di negara kita saat ini? Dan apakah hutang negara kita bisa membawa Indonesia ke jurang kehancuran? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.